Halo semuanya, baiklah saya Imo Ponto dari kelas 5TI 1 dengan NIM 2302412. Di sini akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi, berbagai opsi, dan pemilihan solusi yang dianggap paling efektif. Di sini kita akan membahas 3 fase dalam pengambilan keputusan. Nah, 3 fase dalam pengambilan keputusan itu termasuk yang pertama intelligent phase, yang kedua ada design phase, dan yang ketiga ada choice phase. Nah, kita masuk yang pertama dulu, intelligent phase. Pengertian intelligent phase adalah tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan menurut model klasik dari Simon, seorang ahli teori keputusan. Pada fase ini, fokus utamanya adalah mengidentifikasi dan memahami masalah yang sedang dihadapi. Tujuan utamanya mengenali bahwa ada masalah, lalu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk memahami akar permasalahan tersebut. Jadi, intelligence phase adalah tahapan awal yang sangat penting, karena jika masalah yang diidentifikasi salah, maka solusi yang dipilih nantinya juga bisa salah. Nah, ada juga langkah-langkah dalam intelligent phase, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah atau peluang. Nah, poin-poinnya apa yang tidak berjalan sesuai harapan, apakah ada penyimpangan dari target, standar, atau rencana. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Itu poinnya fakta, angka, statistik, laporan, dan observasi dikumpulkan untuk memperjelas masalah. Dan yang ketiga, menentukan penyebab utama masalah. Poinnya membedakan antara gejala dan akar masalah. Oke, kita masuk di pengertian yang kedua, yaitu design phase. Nah, design phase adalah tahapan kedua dalam proses pengambilan keputusan pada fase ini. Fokusnya adalah pada pengembangan berbagai alternatif, solusi, dan perencanaan model untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya di intelligent phase. Tujuan utamanya menciptakan dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jika intelligent phase adalah apa masalahnya, maka design phase adalah apa saja solusi yang mungkin dan bagaimana kita menilainya. Nah, ada juga langkah-langkah dalam design phase, yaitu yang pertama merumuskan tujuan yang jelas, yang kedua mengembangkan alternatif solusi, ketiga merancang model untuk mengevaluasi alternatif, yang keempat menentukan kriteria evaluasi, yang kelima mengevaluasi dan menyaring alternatif, dan yang keenam ada menyusun alternatif terpilih ke tahap berikutnya. Kita masuk yang ketiga, choice phase, yaitu choice phase adalah tahapan ketiga dalam proses pengambilan keputusan setelah intelligent phase atau identifikasi masalah dan design phase atau pengembangan dan evaluasi alternatif. Choice phase adalah proses mengevaluasi alternatif yang telah dirancang dan memilih salah satu alternatif terbaik untuk diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah. Nah, ada juga langkah-langkah dalam choice phase-nya, yaitu yang pertama membandingkan alternatif terbaik, yang kedua menilai risiko dan konsekuensi, yang ketiga ada memilih alternatif terbaik, dan yang keempat mendokumentasikan keputusan. Nah, kesimpulan dari fase intelijensi, desain, dan choice merupakan tahap-tahap sistematis yang saling terkait dalam proses pengambilan keputusan. Hubungan ketiga fase ini sangat penting karena setiap tahap membangun fondasi untuk tahap berikutnya, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur, logis, dan efektif. Tanpa ketidaknya proses pengambilan keputusan bisa menjadi tidak terarah, kurang informatif,
dan beresiko menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Terima kasih.